Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan kembali ngebahas tentang soal usaha dan energi. Oke, kita akan baca soal ini ya. Sebuah benda bermassa 4 kg. Oke, di sini ada benda yang massanya 4 kg. Mula-mula dalam keadaan diam. Berarti kalau diam itu kecepatan awal benda itu sama dengan 0. Kemudian diberi gaya sebesar 12 Newton. Oke, ada gayanya yang mengakibatkan benda tersebut berpindah sejauh 6 meter. Nah, di sini pertanyaan adalah kecepatan gerak benda sebesar. Oke, kita akan tuntaskan soal berikut ini. Kita akan bareng-bareng pertama. Langkah pertama adalah kita melakukan identifikasi soalnya dengan cara diketahui. Kita lihat, kita identifikasi dalam soal bahwa di dalam soal ini ada sebuah massa. Oke, massa itu lambangnya adalah M. Ya, dalam fisika massa itu lambangnya adalah M sebesar 4 kg. Nah, mula-mula diam, yang artinya mula-mula diam ini kecepatan awal si benda itu sekitar 0 meter per second karena dia dalam keadaan yang diam. Oke. Diberi gaya sebesar 12 Newton. Berarti kalau gaya itu lambangnya adalah F, ya. F kapital 12 Newton. Oke. Nah, gaya ini mengakibatkan benda tersebut berpindah sejauh. Oh, kita di sini diberi sebuah jarak ya, perpindahan ya sebesar 6 meter. Ini perpindahan ya, yang artinya S ini bukan jarak tapi perpindahan. Apa sih bedanya perpindahan dan juga jarak? Perpindahan itu merupakan besaran vektor, sedangkan jarak itu adalah besaran skalar. Oke, ini adalah 6 meter. Oke. Maka kecepatan gerak benda sebesar, yang ditanya di dalam soal adalah kecepatan gerak benda sebesar berapa. Oke, ini ya, kecepatan gerak benda sebesar berapa. Oke, langkah pertama adalah kita jawab dulu. Kita harus menjawab soal ini ya dengan teliti. Oke, di sini kita harus tahu kalau misalkan usaha itu rumus dasar usaha adalah gaya dikali dengan perpindahannya. Perpindahannya ini adalah rumus yang pertama pada gaya itu sendiri. Dan yang kedua, usaha itu juga bisa dikaitkan dengan perubahan energi potensial. Nah, energi potensial ini kalau misalkan di dalam soal itu melibatkan kedudukan, ketinggian, dan yang lain sebagainya. Sedangkan di dalam soal ini juga membahas tentang perubahan kecepatan ya, dari diam ke kecepatan yang berikutnya. Jadi usaha itu juga bisa dikaitkan dengan perubahan energi potensial. Begitu juga usaha bisa dikaitkan dengan perubahan kecepatan yang dimiliki oleh benda. Oke. Berarti berdasarkan soal berikut ini, di sini diminta nih, dia diketahui kalau kecepatan awalnya adalah 0 meter per second dan dia tanya kecepatan akhirnya itu berapa. Ya. Akhirnya itu berapa? Baik, kita akan coba yang artinya seperti ini jadinya. Jadi selain W sama dengan F kali S, jadi W itu juga bisa persamaan seperti ini. Karena dia ada perubahan kecepatan, maka di sini adalah kita menggunakan perubahan dari energi kinetik ya, perubahan dari energi kinetik karena di sini melibatkan perubahan kecepatan dari keadaan diam sampai dia memiliki kecepatan. Oke, kita akan masukkan nilai dari energi kinetik itu adalah setengah dikali massanya ya, terus setengah dikali massa, di dalamnya kita berikan sebuah ini ya, kita berikan dulu persamaan rumusnya. Di sini ada V T, ini ada VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Oke, kita kurangi dengan V0 dikuadratkan. Yang artinya dari dua persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa kita bisa menggunakan persamaan ini yang kita juga bisa menggunakan persamaan ini. Kita mix persamaannya. Maka jawabannya seperti apa? Jawabannya adalah
W, kita jawabannya kita copy dulu yang ini. Ya, kita copy dulu nilai yang ini. Kita copy, kita taruh di sini. Ini nilainya W sama dengan setengah dikali M dalam kurung VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Nah, ini W-nya bisa kita pecahkan lagi atau kita jabarkan lagi dengan menggunakan F dikali dengan S. Dengan menggunakan F dikali S. Nah, sama dengan setengah ya. Kita tulis dulu rumusnya. Oke, biar enak kita copy. Kita copy taruh sini. Nah, setengah F kali S sama dengan setengah dikali M dalam kurung VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Oke, baik. Sekarang kita masukkan. F-nya kita sudah punya 12 Newton, S-nya juga kita sudah punya 6 meter. Masanya juga kita punya 4 kg. Dan kecepatan awalnya kita punya 0. Sekarang kita tinggal masukkan. Oke, kita masukkan sesuai dengan apa yang diminta. Pertama kita masukin F-nya dulu, yaitu sebesar 12. Kita kali dengan jaraknya atau perpindahannya itu 6 meter. Perpindahan ya. Tadi. Nah, terus kita kalikan lagi dengan setengah. Kita masukkan setengahnya 1/2. Kita kalikan dengan massa bendanya adalah 4 kg. Kita kalikan 4. Terus dikalikan lagi dengan ini ya, kecepatannya ingin kita ketahui di sini. Oke, baik. Ini kecepatan yang ingin kita ketahui berapa nih? Intinya adalah kecepatan akhirnya di dalam soalnya, Vt-nya. Vt yang ingin kita tahu dikurangi di sini kecepatan awalnya itu sama dengan 0 kuadrat ya. Jadi kita masukin 0 kuadrat. Kenapa harus 0 kuadrat tadi? Karena kecepatan awalnya adalah 0. Karena benda itu awal mulanya adalah diam. Sekarang kita kalikan dulu, 12 dikali 6 dulu. Kita kalikan yang di sebelah kiri dulu ya. Kita kalikan dulu. 12 dikali 6. Itu adalah 72. Sama dengan, nah kita kalikan setengah dikali 4. Setengahnya dari 4 adalah 2. Oke. Dalam kurung, kita dalam kurung lagi. Kita kali lagi, kita kali dulu, baru kita tulis dalam kurungnya. Nah, sekarang 0 dikuadratkan, yaitu 0, gitu kan ya. 0 dikuadratkan adalah 0. Nah, Vt kuadrat dikurangi 0, sisanya adalah Vt kuadrat. Karena berapapun angka yang dikurangi oleh 0 itu adalah angka itu sendiri. Vt kuadrat. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Ya, karena 0-nya ini 0 kuadrat ya 0 gitu kan ya. Terus Vt kuadrat dikurangi 0 adalah Vt kuadrat itu sendiri. Maka langkah selanjutnya adalah kita lihat 72 sama dengan 2 dikali Vt kuadrat. Yang artinya adalah 2 di sini dengan Vt kuadrat dalam bentuk perkalian. Kita pindah ruaskan. Nah, pindah ruas menjadi pembagian. Yang artinya nanti hasilnya jadi seperti ini. Kita bagi ya. 72 per 2 karena dibagi sama dengan Vt kuadrat sama dengan Vt kuadrat. Oke, sekarang kita bagi lagi 72 dibagi 2. 72 dibagi 2 itu berapa? Ayo. Ya, betul. 72 dibagi 2 adalah 36. Ya, 36 sama dengan Vt kuadrat. Oke. Dengan Vt kuadrat. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Kita harus menyelesaikan dulu sampai tuntas. Karena kenapa? Karena di sini Vt-nya masih menyimpan kuadrat. Yang artinya kita harus hilangkan kuadratnya. Tadi lawan perkalian adalah pembagian, lawan pertambahan adalah pengurangan. Nah, sekarang lawan bilangan berpangkat adalah bilangan akar. Maka kita lihat di sini, karena dia pangkatnya 2, maka kita akarkan 2 36-nya. Maka maka nanti Vt-nya seperti ini. Vt-nya akan jadi seperti ini. Sini Vt sama dengan, di sini kita ada akar ya. Akar dari 36. Nah, akar dari 36 adalah berapa? Nah, untuk bisa bilangan akar, maka kalian harus hafal dulu perkalian ya. Perkalian itu harus dikuatkan kembali. Maka hasil akhirnya adalah untuk kecepatannya adalah akar dari 36 adalah 6. Yang satuannya adalah
Karena dia kecepatan, satuannya adalah meter per second. Selesai. Oke, jadi ini adalah hasil dari jawabannya. Terima kasih.